Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, jumpa lagi kita di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, Masih bersama saya di Masutan. saya Matplay. Ganti-ganti, rindu nih sama ganti-ganti deh. Udah sekian purnama, sekian lamanya kita tak berjumpa. Apa kabar ganti-ganti? Baik. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Matplay sehat Matplay. Alhamdulillah. Kemana biasa yuk bang? Kita tunggu dulu Matplay ya. Kita tunggu ada yang nak lewat dulu nih. Gimana siapa yang lewat bang? Ada yang nak lewat berikut Ayo, nih. kita tengok dulu. Ganti-ganti jangan kemana-mana ganti-ganti. Tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Ya, Iya. Dari mana Matplay? Dari kemarin bang. Iya juga ya. Lama udah ketemu kita nih. Lamun yang akhirnya kita jumpa lagi. Ganti-ganti di rumah. Ganti-ganti lah bertanya nih Matplay kemana. Aduh lah saya bang. Iya, lama udah ketemu lah pakai bawa mobil be nih. Oh iya bang. Nih lagi saya bawa nih. Jangan, beda. Itu ngebawa. Jadi kayak mana bawa mobil gitu? Ya bener. Nih saya lagi bawa. Wah, di luar mobil pokoknya saya bawa mobil. Ini mobil apa helikopter nih? Ini perawaannya kayak mobil, cuman nara helikopter bang. Helikopter. Nah. Ganti-ganti. Ini sama kayak berita kita yang kemarin nih, yang kasus dari rombongan Kapolda Jambi, Iyo. kecelakaan helikopter jatuh di Pulau Daerah Bukit Tamiai. Bukit Tamiai. Jadi dari berita itu Gubernur Jambi Al Haris bang, Yo. Senin dini hari tiba di posko evakuasi. Oh. Jadi di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci untuk memantau langsung upaya evakuasi penumpang helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi. Iya. Macam mana tuh beritanya? Nah macam ini nama. Iko dia berita ya. Gubernur Jambi Al Haris Senin dini hari 20 Februari 2023 memantau posko evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi beserta 2 pejabat Polda Jambi. Al Haris mengatakan mulai Senin pagi akan ada 3 helikopter yang dikerahkan untuk upaya evakuasi lewat udara. Proses evakuasi dipimpin langsung Danrem 042 Garuda Putih. Sedangkan jalur darat, tim Basarnas, TNI dan Polri sejak siang sudah menyisir hutan untuk mencapai titik jatuh helikopter, namun hingga pagi ini belum ditemukan. Al Haris juga meminta masyarakat setempat untuk ikut membantu tim evakuasi. Ya, jadi lokasinya di tengah hutan dan itu memang di daerah pegunungan. Jadi memang warga sekitarnya tadi sempat mendengar mungkin di balik gunung mendengar ada semacam bunyi yang keras, namun tidak bisa dijangkau karena cuaca tadi juga hujan, ditambah lagi dengan kondisinya di balik gunung gitu. Itu posko untuk sudah didirikan? Ya, jadi posko sudah ada, dan di sini juga ada 2 posko yang standby. Gubernur Al Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Haris berharap cuaca di sekitar lokasi jatuhnya helikopter tidak hujan dan berkabut sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Nah, itu dia tuh bang. Jadi alhamdulillah Pak Al Haris, Gubernur Jambi, Gubernur kita memantau langsung proses evakuasi itu kayak mano. Oh, Dan langsung turun ya? Langsung turun bang, beserta rombongannya. Tim evakuasi Iya. kan. Dan mereka juga standby di posko Kerinci deh. evakuasi yang di Yang terkerinci. Nah itu dia. Jadi untuk macam kayak mana nih keberlangsungan dari evakuasi tersebut, apakah sulit apa kayak mana kan gitu. Mantau ya? Dia mantau langsung. Jadi untuk demi keselamatan semuanya, alhamdulillah yo setelah dievakuasi lah. Nah, yang dievakuasi kita dengar-dengar, rupanya rombongan itu juga sudah nyiapin titik yang pas di mana nih? Mana titik?
nyabit titik. Muka kau bente-bente. Iya, ganti-ganti. Macan bang. Nah, jadi rombongan gubernur tadi Busuk mulut abang kok. beda orang. Itu bokeh. Bokeh. Saya bokeh apply. Bokeh play. Nah, apa berita selanjutnya nih bang? Nah, itu gubernur tadi nyiapin titik yang pas untuk mendarat. Titik yang pas untuk mendarat. Iya, helikopter tadi. Oh, berarti titik yang untuk macam mana dia bisa pas untuk penyelamatan tadi. Iya, itu. penyelamat tadi. Dah, yang titik pindah ke rumah sakit. Titik pindah ke rumah sakit. Iya. Kayak mana berita itu bang? Macam kau. Iko dia. Beritoy. Kabupaten Merangin yang salah satu titik terdekat tempat melakukan evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya mendarat darurat di tengah hutan Tamyai pada Minggu kemarin. Kini Polres Merangin juga melakukan persiapan alternatif untuk mendaratnya helikopter evakuasi. Untuk titik pendaratan helikopter evakuasi di Kabupaten Merangin disediakan 2 lokasi, yakni halaman kantor Bupati Merangin dan lapangan KONI Merangin. Selain itu, Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko juga telah melakukan persiapan ruangan untuk menerima rombongan Kapolda Jambi yang mengalami luka-luka dan beberapa ruangan juga telah disiapkan. Untuk jarak tempat mendaratnya helikopter evakuasi dari Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko, titik mendarat pertama yakni lapangan kantor Bupati Merangin, sekitar 1 km. Sedangkan jarak lokasi mendarat kedua yakni lapangan KONI Bangko berjarak sekitar 10 km. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan. Helikopter. Bravo buat Bapak tim penyelamat Bravo. yang telah menyelamatkan rombongan Kapolda Jambi. Bapak Kapolres Merangin. Dan juga ya Bapak para jajaran TNI juga Yo. ikut serta ibaratnya Bravo. gabungan. Dan juga ada dari provinsi sebelah, Provinsi sebelah. itu karena rekan sejawatnya untuk Bantu. memantau langsung. Alhamdulillah. Jadi rombongan kemarin Kapolres Merangin nyiapin titik untuk mendarat helikopter tadi di rumah sakit Abunjani Bangko yo. Merangin. Bangko Merangin. Merangin. Itu dia, Pak. Jadi ibaratnya itu sudah untuk dan juga menyiapkan ruangan di rumah sakit juga. Nah, untuk untuk siapa ya? segera di tanganan di tangan. Tangan. Di tangan. Tanganan penjara. Tahanan. Ya, Tahanan. Nah, ini selanjutnya nih, Bang. Ini ada juga evakuasian helikopter rombongan Polda Jambi Iya. juga di Kerinci tuh. Jadi tim evaluasi jalur udara berhasil menemukan titik lokasi jatuhnya helikopter kata Abang itu tadi kan. Iya, tadi. Menemukan titik dan Iya. ini titik lokasinya ketemu. Titik jatuhnya ya. Yo, titik jatuhnya. Oh. Jadi Gubernur Al-Haris langsung meninjau posko evakuasi di Desa Tamyai Kabupaten Kerinci. Dan beliau juga mengatakan rombongan fokus evakuasinya lewat udara mengingat sulitnya akses yang dilewati untuk jalur darat. Cukup ini juga kan di bukit tuh hutan-hutan kan. Susah aksesnya. Susah akses. Mudah-mudahan lah di ini. Gimana berita itu, Bang? Kita tengok. Kok dia itu? Kau ya berito ya. Keberadaan jatuhnya helikopter Helibel 412 SP milik Polda Jambi di hutan Kerinci sudah ditemukan tim evakuasi udara. Namun evakuasi Kapolda Jambi beserta 2 pejabat Polda dan 5 kru lainnya belum bisa dilakukan. Tim udara yang menemukan tim lokasi jatuhnya helikopter tersebut sementara hanya menjatuhkan atau mendropping makanan, obat-obatan dan selimut untuk para korban, serta power bank untuk keperluan komunikasi. Gubernur Jambi Al-Haris yang standby di posko evakuasi sejak dini hari menyatakan evakuasi korban lewat jalur darat sangat sulit dilakukan. Di udara, darat nggak mungkin kayak karena jauh bedanya. Kita hanya fokus ke udara hari ini. Dan sudah siap heli, semua dari Jakarta, dari Sumsel sudah arah ke sini. Sudah nyampe mungkin di Bandara Sultan Taha. Dan kita menunggu aba-aba berikutnya. Ya.
Meski jalur evakuasi fokus lewat udara, Al-Haris mengatakan tim evakuasi jalur darat tetap bergerak ke titik lokasi untuk membantu proses evakuasi lewat udara. Namun hingga saat ini belum sampai karena medan yang sulit. Al-Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Rian Cenjen, JEK TV, melaporkan. Balik lagi ganti-ganti kita di Iko Berita Tahap Wapo. Ngapo? Terciduk. Lempar gayung kau. Ciduk. Telat, udah kelar. Terciduk nih, kita ciduk dulu sini. Apa segmennya ya? Terciduk segmennya. Terciduk. Nasi. Uduk. Siap. Lah duduk. Duduk. Ya. Ada apa nih di segmen terciduk? Merinding. Mina yang terciduk. Bulu duduk. Nih. Nih yang terciduk nih, sini. Sini baju hitam nih. Kacamata. Sini. Kacamata sini. Ini ganti-ganti. Nah, ini yang terciduk nih. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hah? Maling apa? Tatap mata saya. Romi Rafael. Salah. Ini. Salah. Maling. Ini maling. Beling. Ya elah. Ganti. Ini ada segmen terciduk nih. Anda terciduk. Aku hilang dulu ya. Hilang. Baca ini hilang. Iya. Tadi di sini. Hah? Hilang. Kemana orangnya? Kemana? Lagu dong, ayo ting tong. Ting. Nih bang, terciduk tadi. Budak itu tadi. Yang tadi ya? Iyo. Pemirsa. Oh. Ini sejumlah warga di Desa Kasangbudak, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi diduga menjadi korban penipuan oleh konsumen. Karyawan dialer motor. Waduh. Jadi mereka Gaswat. mendatangi kediaman terduga pelaku tersebut dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Jadi pihak dari dialer motor menipu. Oknum menipu warga yang dari Kasangbudak tuh. Waduh. Kayak mana penipuannya tuh bang? Macam mana bang? Tuh. Mana? Oi. Video amatir ini berhasil mengabadikan bagaimana detik-detik warga menggeruduk kediaman terduga pelaku penipuan di Desa Kasangbudak, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Para warga yang diduga menjadi korban penipuan tersebut tampak kesal saat berjumpa dengan terduga pelaku. Terduga pelaku berinisial HN tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan pembayaran angsuran motor leasing. Terduga pelaku pun akhirnya diamankan polisi ke Polsek Kumpeulu guna dilakukan pemeriksaan. Para korban penipuan ini pun tampak turut mendatangi kantor Polsek Kumpeulu. Menurut sejumlah korban, modus terduga pelaku adalah dengan menawarkan jasa angsuran kredit motor dengan mudah. Angsuran yang dititipkan korban ke terduga pelaku diduga tidak disetorkan ke pihak leasing, sehingga angsuran kendaraan korban menjadi menunggak. Saya merasa ditipu Pak sama si Henry. Awalnya saya beli motor terus kata dia lebih baik dileasingkan aja karena agar dapat asuransinya ya. Nggak tahunya udah dileasingkan dia atas nama saya juga, nggak dibayar-bayar dia. Udah 2 bulan mau jalan ke 3 bulan. Berarti kalau jumlah total yang ditipu orang itu berapa? Angsuran 1,5 juta itu selama 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ya, perjanjian 11 bulan tapi nggak tahunya dia buat sendiri 18 bulan tanpa sepengetahuan saya sama dia. Kira-kira Mbak Lia kerugiannya sampai berapa nih kira-kira? Di atas 10 juta lah. Di atas 10 juta. Kalau ingin saya sih dibayar lunas ya, karena kita kan juga bukan orang yang gimana-gimana. Itu aja sih. Saya kan mau ngambil kredit motor, terus mau bayar angsurannya. Ya. Karena saya baru pertama kali bayar, saya nggak tahu kalau harus pakai nomor kontrak. Jadi saya nanya sama dia, bayarnya kemana? Kata dia sama saya aja gitu. Nah, terus saya bayar sama dia, terus nggak dibayarin sampai nunggak selama 1 minggu. Tidak tahu kalau ini adalah modus saja, tidak tahu berarti? Nggak tahu.
Jadi taunya nunggak tuh orang pihak leasing telepon atau Ya, gimana? pihak leasingnya nelpon saya. Sementara itu, pihak kepolisian sektor Pumpe Ulu hingga kini belum bersedia dikonfirmasi soal adanya dugaan kasus penipuan pembayaran angsuran motor leasing tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Macam itu, Pi. Jadi diduga karyawan dari dealer motor yo. desa setempat, desa dari itu. Jadi warga Kasangkuda Wah, punya. Ini nah orang ini. Niat baik. Terkiduk sudah orang. Wah, Yang di benar. tangan saya udah orangnya. yang benar. Ini lah orangnya. Ya ganti-ganti. Ini orangnya. Ini orang. Hah? Ini orangnya. Tapi tadi beda. Beda. Bukan. Ini sokap. Bukan. Oh, siapa? Bukan aku, Bang. Bukan. Iya, bukan. Dia main di situ cuma tadi. Aku Bukan. Bukan. Ini orangnya nah. Mana ini? Ya, orangnya nah. Kalau mau benar. Sorry. Perkenalkan diri Anda. Dari mana? Dari Jambi, Bang. Dari Jambi. Apa motivasi Anda? Bukan. Carian bakat? Bukan, beda orang. Berarti orangnya sedang dalam proses. Pelaku sudah diproses. Bukan itu. Tuh ganti-ganti, jangan anak nipu-nipu ya dah. Iya. Apalagi entah sama rekan, sama klien apa segala macam. Mau tahu keluarga. Buayo. Makan copet, bahaya. Makan cepet dak. Kira nyanyi. Enak. Entah iyo. Entah iyo. Entah tidak. Nah itu ganti-ganti, ganti-ganti. Be careful, it's in the road and here. Artinya Hati-hati di jalan. Kayak lagu. Titi DJ Tulus. Tuh. Apa? Tadi. Selanjutnya nih. Hah? Ini lagi-lagi. Oh, dah. Kalau ini ada tentang bayar-membayar, Bang. Oh, yang Bayar iuran. Iuran kemarin ya? Yo, iuran di sekolah Waduh. sebesar Rp800.000. Karena demi melangsungkan lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu, guru studi sejarah kelas 11 IPS dan IPA di SMA Negeri 1 Batanghari itu menerapkan biaya iuran sebesar Rp800.000 untuk bisa mengikuti lawatan sejarah atau study tour tersebut, Bang. Jadi orang tua siswa merasa keberatan Ya dengan pastilah. 800 dipikul ya. Ringan sama dengan dijinjing 800 berat benar. Apa maksud? Kita tengok dulu ya berita ya. Yang mana? Ikut dia berita ya. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mengeluarkan surat edaran dan melarang semua jenis kegiatan apapun yang dikriteriakan sebagai pungli atau meminta sumbangan ke siswa. Namun surat edaran tersebut sepertinya diabaikan oleh pihak SMA Negeri 1 Batanghari. Siswa SMA Negeri 1 Batanghari kelas 2 IPS dan IPA yang berjumlah 310 orang tidak secara seluruhnya mengikuti lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu. Sejumlah 170 dari 310 siswa ikut lawatan sejarah ke Bengkulu dengan membayar sumbangan wajib sebesar Rp800.000. Sumbangan yang dinilai besar oleh sebagian orang tua siswa tersebut pun menuai keresahan dan beberapa wali murid pun juga merasa keberatan. Aktivitas pungutan uang sebesar Rp800.000 untuk lawatan sejarah siswa kelas 11 IPS dan IPA ini pun dibenarkan oleh guru mata pelajaran sejarah Mustaqim dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, dengan mengikut sertakan sebanyak 20 guru sebagai pendamping siswa. Dijelaskan Mustaqim, lawatan sejarah keluar Provinsi Jambi merupakan yang pertama kalinya dilakukan di SMA Negeri 1 Batanghari dan setiap siswa dibebankan iuran sebesar Rp800.000. Selama 3 hari terhitung Kamis dan Sabtu telah sampai ke Kabupaten Batanghari. Sementara bagi siswa yang tidak mengikuti diberi pekerjaan rumah saja. Ada lawatan sejarah ya ke Provinsi Bengkulu yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022. Untuk biaya per siswa itu Rp800.000 per siswa dan semuanya ada di situ. Ini
kali pertama yang untuk dua provinsi. Kalau pendamping dan wali kelas itu ada sekitar 20 orang. untuk Dugaan pungli kebijakan dengan dalih lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu ini merupakan kebijakan guru bidang studi sejarah yang mengajak siswanya untuk memperdalam sejarah di Provinsi Bengkulu. Sementara mereka mengklaim lawatan sejarah Jambi ini juga telah dilakukan di kelas 10. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi Pi. Berito ya. Pi, Mat Matli. Itu bang. Jadi ada sudah duit 800.000 sumbangan kemarin tadi bayar. Itu apa nih? Itu untuk mau lawatan ada tak sudah gimana? Tadi ngomong ke orang tua kamu. 800 banyakan, Pak. Beratan. Juta lah ya. Enggak, 800.000 tuh. Mahalan, Pak. 800, Pak. 1.500.000. Mau tirai duo atau kantong saya? Ntar saya tanya teman saya dulu ya. Mau tirai dua atau di dalam kantong saya? Saya tanya dulu teman saya. Deal? Tirai dua. Deal. Kita buka tirai dua. Oh, ternyata berita isinya. Tirai dua ternyata berita. Bapak lapor 1.000 tuh apa? Tuh DP motor. Iyo, dak. Untuk biaya lawatan. Kemana, Pak? Kan mau perlu untuk biaya bis segala macam konsumsi. Cuman berapa lah? Tapi dilunasin lah. Iya, udah. Tadi Anda memilih tirai dua. Ya. Isinya berita. Wah, berita apa? Berita ganti-ganti. Ini beritonya lagi tentang maco. Nyok jam tu. Hah? Balik. Salah. Jangan dong. Nih, betul bang. Berita ke-6. Ganti tuh. PT PAL dibekukan dan disegel menggunakan rantai di Muaro Jambi. Wih, keras berarti. Beku. Dingin. Dibekukannya oleh freezer. Iya, bener. PT PAL dibekukan. PT PAL dibekukan oleh pihak Muaro Jambi. Pihak DLH terkait dugaan pencemaran limbah. Oh, dan juga dapat merugikan warga juga katanya. Pasti. Berbahaya. Gimana berita itu bang? Aku nak nengok dulu. Kau dia berita ya? Inilah proses penyegelan PT PAL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan penyegelan terhadap sebuah perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit Kamis sore kemarin. Sejumlah petugas DLH dan keamanan dari polisi TNI terlihat berada di lokasi perusahaan pengolahan minyak. Penyegelan PT ini pun nyaris ricuh antara pihak perusahaan dan warga pengepul buah sawit yang telah menjalin kerjasama dalam pembelian tandang buah segar atau TBS. Mereka tidak mau perusahaan tersebut disegel dan ditutup paksa. Meski demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi tetap melakukan penyegelan dan pelanggaran untuk operasional perusahaan karena kegiatannya telah menimbulkan pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi memastikan bahwa penyegelan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hingga sampai pihak perusahaan memperbaiki sistem instalasi pengolahan limbah dengan benar. Adapun masalah tanggungan perusahaan dengan masyarakat di luar wewenang Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. PT PAL ini itu sudah kami berikan teguran tertulis di bulan September yang lalu. Kita berikan waktu mereka untuk melakukan pembenahan administrasi. Karena ada dua pelanggaran yang sangat berat yang mereka lakukan, bahwa mereka tidak memiliki izin pembuangan limbah cair, kemudian satu lagi tidak memiliki izin pembuangan emisi udara. Jadi artinya bahwa perusahaan ini adalah ilegal. Siapapun yang mengoperasikan kegiatan perusahaan ini artinya ilegal karena mereka tidak berizin. Itu yang pertama. Kita berikan waktu selama 60 hari. Kemudian setelah 60 hari kita berikan paksaan pemerintah. Di saat kita turun ke lapangan, ternyata ada beberapa titik kolam yang dilakukan oleh yang mengoperasikan di sini, yaitu membypass di kolam limbah 12
Jadi mereka jebol limbahnya, kemudian keluar ke media lingkungan. Satu lagi, mereka pompa kolam limbah 2 ke posisi line aplikasi yang ada di belakang perumahan. Jadi 2 pelanggaran ini kita temukan, kita lakukan pemasangan segel di 2 tempat ini. Dari penyetopan kegiatan perusahaan tersebut, sejumlah warga malah berharap agar secepatnya dilakukan. Selain itu, warga juga mengharapkan pihak perusahaan bisa membayar tanggungan uang atau TPS kepada warga yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Menipu. Ya. Kalau asumsiku jelas menipu. Nipu. Duit kami 2 miliar, duit kawan-kawannya ada sekitar 19 miliar, ada yang 5 miliar. Oh gitu. Sampai sekarang nggak ada solusinya. Nggak ada yang bertanggung jawab. Tiba-tiba ini mau disegel, ditutup, terus kalau asumsiku lagi posisi mau dari pihak PT PAL mau masuk lagi. Nah, saya mohon tadi pada Bapak Dandim, saya terima kasih sekali, Pak Kapolsek terima kasih. Dan pasca pegelan, kini perusahaan tersebut dijaga ketat oleh pihak keamanan dari TNI, Polri di wilayah setempat. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Oke, welcome back to Iko Berita Apa-apa. Oke, balik lagi kita di Iko Berita Apa-apa. Balik lagi kita di Iko Berita. Balik. Apa tidak masuk ya anjing? Oi. Ngapa? Apa lagi? Masih ada berita, Bang. Lah, kata kami nak balik lagi. Balik dulu. Nanti nunggu di rumah nah. Balik lagi di Iko Berita apa-apa. Baliklah kami. Ini macam mana? Masih ada berita ya, Bang. Balik ya? Belum masih ada berita. Belum. Ikut es. Berita apa lagi? Ayo baliklah kalau gitu. Makasih ya. Makasih. Informasi yo. Akurat, padat, terpercaya. Lah. Hehehe. Segmen kita, Bang. Masuk segmen apa? Lah. Cangklong. Cabul. Cabul uban kau. Cabut. Uban saya nak cabut ganti-ganti. Untuk rambut kau dah. Uban kau bukan dekok hanya. Ya habis. Nak dicabutnya enggak lo? Botak dari kepala. Jadi ada segmen cabul. Boneka nih. Lah, cabul. Coki. Anabul. Anabul tuh kucing. Anak bulu. Cabul. Jadi aku apa? Cangkul. Telok cangkul. Congkel. Congkel. Hah? Mana tuh, Bang? Dalam segmen cangkul tuh. Cabul. Macam mana beritanya? Kan nungguin. Ganti. Nah, ini karena segmen kita segmen cangkul. Cabul. Abang kok beleaan mulut aja. Ya, Bima. Ya, kir. Impersonate bokir kan? Iya. Pembeleaan mulutnya, Bang. Iya, Lah resih dah. Ya. Udah. Resih. Berita. Resih mulut ayo, Bang. Berita kir. Oh, berita kok ha. Ada kasus pelecehan, Bang. Wah, yang dialami anak perempuan berumur 4 tahun. Kini kok telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Oh, sudah ya. Dan hukum korban berharap agar pihak kepolisian tidak Sudah proses. Macam mana berita Macam iko dia proses Terkait dugaan kasus seorang bocah perempuan yang masih berumur 4 tahun yang dicabuli oleh pamannya sendiri, ayah korban yang didampingi oleh penasihat hukum sedang mengurus pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan nantinya. Nike selaku penasihat hukum korban menganggap bahwa pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga tindakan dari aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan pun harus luar biasa. Nike menganggap proses BAP ulang ini merupakan tahap yang wajar, dikarenakan ada hal yang kurang sehingga tidak bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nike juga mengatakan ia bersama keluarga korban akan terus mengawal kasus ini sampai ditentukan keputusan akhir nantinya. Bahkan Nike juga menyampaikan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta untuk ikut mengawal dan memantau kasus pelecehan yang dialami anak berumur 4 tahun oleh pamannya sendiri.
Sampai saat ini pun pelaku masih belum mengakui perbuatannya tersebut. Namun itu tidak menjadi permasalahan bagi Nike dan keluarga korban karena saat ini pihaknya sudah memiliki data untuk menjerat pelaku. Bagi kami, kejahatan seksual terhadap anak itu kan kejahatan luar biasa. Sehingga tindakan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan proses pengungkapannya itu pun harus luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Kalaupun sekarang ini ada pemeriksaan ulang, kami menganggap ini masih dalam tahap yang wajar dan normal. Mungkin ada yang belum lengkap sehingga perlu dilengkapi. Gitu. Tapi kami berharap proses ini tidak diperlama-lama lagi. Gitu. Berkas silahkan dilimpahkan. Kita berharap penuh pada proses peradilan nanti di pengadilan. Nah, kita nih Kak, selaku pihak Kak, mungkin langkah-langkah apa yang akan kita ambil ke depan? Kami akan kawal perkara ini. Jadi ini sebenarnya kejahatan terhadap anak kan bukan hanya persoalan biasa gitu ya. Dan kami pastikan bahwa dalam proses peradilan nanti kami sudah berkoordinasi juga dengan Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Kami juga minta mereka untuk pantau ini dan sudah ditanggapi juga oleh Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Fazil, JEK TV melaporkan. Nah, cabul anak umur 4 tahun baru ada jalan. Ibu hati. Tega Masih ada predator gitu ya? Masih ada predator kayak itu. Dan lanjutan berita ini ada lagi. Nah, apa lagi? Jadi ini ada usia umur 4 tahun tadi tuh. Ternyata dicabuli oleh pamannya dewe. Iya. Benar sih. Pamannya dewe. Dan orang tua dari anak tersebut, ayahnya melapor ke pihak kepolisian. Udah melapor ya. Karena berita itu tengok dulu ada. Boleh. Itu ada berita. Seorang bocah perempuan yang masih berumur 4 tahun dicabuli oleh pamannya sendiri. Mendengar aduan dari anaknya, orang tua bocah tersebut pun langsung melapor ke Polda Jambi. Berdasarkan keterangan yang didapat dari ayah korban pada 4-5 Januari 2023 lalu, pelaku membawa korban untuk menginap di rumah orang tuanya. Pada saat itulah pelaku melakukan tindakan pelecehan dengan memasukkan jari ke kemaluan korban. Dan setelah kejadian tersebut, sang anak pun melapor ke ayahnya dan dilanjutkan ke pihak kepolisian Polda Jambi. Sebelumnya, ayah korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Namun, dikarenakan tidak lengkapnya berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan, ia pun harus melakukan berita acara pemeriksaan atau BAP ulang. Saat ini pelapor sedang melakukan pengobatan berita acara pemeriksaan atau BAP ulang untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Orang tua korban berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Dimintai keterangan ulang oleh kejaksaan. Itu kenapa Bang kita dimintai keterangan ulang? Katanya ada berkas yang belum lengkap. Apa saja dulu Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Yang dari BAP pertama itu diulang lagi di hari ini. Pertanyaan itu diulang lagi. Alasan itu kenapa Bang? Kita kurang tahu juga ya. Tadi kata informasi dari kepolisiannya itu belum lengkap. Belum lengkap Bang ya? Iya. Jadi ini di BAP ulang? Iya, di BAP ulang. Terus setelah dari ini Bang, gimana Bang untuk lanjutannya Bang? Katanya sih infonya hari Rabu nanti kita mau olah TKP. Fazil, JEK TV melaporkan. Cantik. Hai, sempat lah ngomongin. Balik lagi kita di Iko Berita Tak Apa-apa bersama saya Mat Play dan saya Dimas Huda. Kita masuk di segmen terakhir nih ganti-ganti. Yuk ganti-ganti kita masuk ke segmen bencana. Celano pi. Nak celano gitu. Nak kemana? Rencana nih Bang, nggak boleh ini. Rencana. Ada lagi? Nih yang lambang di sini nih. Lencana. Ada lagi? Bencana. Kita balik ke Batanghari. Apa Bang? Ada apa di Batanghari? Coba kasih tahu ganti-ganti. Kita ke Batanghari karena rumah Ijan. Batanghari airnya lah tenang, dia pun tenang, deraslah ke tepi. Kau bernyanyi rumah Ijan nyaris ambruk di Batanghari. Gara-gara nyanyi tadi. Nah, ya kasihan nih. Apa Bang? Ngambuk apa Bang? Kok tahu sih? Ngambuk apa gara-gara? Yuk kita tengok be. Ambruk.
Dengar suara kamu di nyanyi. Iya, dengan suara tadi tidak bergetar tadi itu kan. Nah, oh iya. itu Batanghari. Ini dia berita. Rumah Lizan yang berada di bantaran Sungai Batanghari, warga RT 01 Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian, nyaris ambruk akibat longsor abrasi yang disebabkan derasnya debit hujan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan Lizan, akibat abrasi ini kondisi pondasi rumahnya telah tergantung, hingga Lizan khawatir untuk menempatinya karena bisa ambruk kapan saja. Lizan berharap adanya solusi dari pemerintah daerah terkait hal tersebut. Rumah saya sudah ngandas ke pondasi, sudah tidak bisa dihuni lagi. Sudah tergantung pondasi, sudah tergantung. Kami pun tidak bisa lagi, tidak berani juga nak tetap di rumah. Harapan kepada pemerintah kalau bisa untuk membantu keadaan kami ini macam ini kan. Karena rumah ini tidak bisa lagi nak dihuni kan, takut makan korban. Sudah rawannya sudah. Sementara itu, Edianto, Kepala Desa Bajubang Laut, telah mengabarkan kejadian ini ke BPBD Batanghari. Dari tinjauannya, tidak hanya rumah Lizan yang terdampak abrasi, melainkan beberapa rumah lainnya juga turut terdampak. Saya sudah menghimbau di pihak grup untuk dapat waspada dengan bencana tersebut karena rawannya hujan yang sangat deras pada malam tadi, maka saya langsung menghimbau kepada masyarakat saya untuk tetap waspada dengan curah hujan yang sangat mengkhawatirkan pada malam tadi. Untuk titik lokasi yang sangat rawan itu berada di RT 01. Selain itu, Edi juga mengimbau kepada warga Desa Bajubang Laut yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari untuk tetap waspada, mengingat curah hujan dengan intensitas cukup tinggi masih terjadi. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia. Tuh rumah Lijan tadi tuh. Nyari sambruk ya. Nyari sambruk. Bang? Karena abrasi sungai. Sungai. Dan juga derasnya debit hujannya beberapa hari belakangan ini. Nah, juga itu di daerah Batanghari. Kalau itu tadi rumah Liza bro, Bang. Iya. Nah, kalau selanjutnya ada berita lagi nih. Berita apa? Berita terakhir dari kita nih. Wah, terakhir ya? Terakhir. Ini berita terakhir nih, kalau itu tadi ambruk, ini ada tentang kebakaran rumah juga. Ini kebakaran kembali terjadi di wilayah Kota Jambi. Di Kota Jambi? Di Pulau Pandan, menghanguskan sekok rumah. Macam mana tuh? Kayak ini dah kebakarannya. Kita tengok. Ikut dia begitu ya. Insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Pulau Pandan, tepatnya di RT 36 Kelurahan Lego, berhasil dipadamkan oleh pihak Damkar Kota Jambi. Atas insiden ini, 1 unit rumah ludes terbakar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat yang terjadi di kawasan Pulau Pandan 25 Februari 2023. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 8 menit. Meskipun berhasil memadamkan api, namun Mustari mengaku kesulitan untuk menuju titik terjadinya insiden tersebut dikarenakan jalan yang mempersulit masuknya mobil pemadam. Mustari juga menyampaikan demi mencegah menyebarnya api, pihaknya pun sudah melakukan pendinginan terhadap rumah sekitar kejadian kebakaran tersebut. Untuk sementara waktu, dugaan terjadinya kebakaran tersebut diduga arus pendek, namun Mustari menyerahkan penyelidikan tersebut kepada pihak kepolisian. Melalui 112, adanya kebakaran di RT 36 atas nama Ibu Cekning, Kelurahan Legok, dan kita melakukan tindakan pemadaman. Alhamdulillah respon time yang kita lakukan dari kita menerima sampai dengan pada saat di tempat itu kurang lebih 8 menit. Namun pada saat kita sampai di sini memang ada kendala adalah lokasi yang kita sasarkan itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran yang harus kita lalui melalui tanah yang hampir saja nyangkut dan tidak bisa kita keluarkan kendaraan. Dan pada saat ini juga ibu rumah ini masih dalam keadaan kosong, dan untuk permasalahan dari kebakaran nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian. Fazil, Cek TV melaporkan.
Nah, itu dia berita itu, Bang. Jadi kebakaran kembali terjadi kan. Nah, tepatnya di Pulau Pandan tuh hangus saya rasa kok rumah. Gara-gara apa sih, Be? Itulah garo-garo banyak lah macam garo-garo kebakarannya. Arus pendek sih katanya. Arus pendek. Arus pendek katanya. Arus pendek. Biso namanya kebakaran banyak arus pendek. Kenapa hati-hati lah ya. Hubungan pendek arus. Kompor tuh juga, Be ya. Kompor hati-hati lah. Apalagi tentang membakar sampah apa segala macam. Iya, hati-hati nih. Apalagi musim kering kemarau. Tapi sekarang kayak musim hujan ya. Iya. Aman. Oke lah. Itu tadi berita terakhir dari kita sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari Iko. Beda. Ini Iko berita tahapo-hapo. Beda. Oh, Anda nak serius Kayak di sebelah ya? Iya, tapi sebelum kita nak closing tadi tadi rombongan tadi. Ucapin dulu buat korban kebakaran tadi, semoga diberi ketabahan dan segera dipulihkan kembali. Ya, amin. Dapat rezeki yang melimpah. Iya, amin. Karena seperti kata pepatah tuh, apa tuh? Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Men sana in corpore sano. Artinya di dalam musibah yang kuat, ya benar. Terdapat jiwa yang sehat. Kebalik. Men sana in corpore sano. Ke situ. Aduh Pak, itu. Salah. Ayo dah kita nak. Mana tadi budak-budak tadi itu? Kita panggil dulu para pelaku apa nih terduga. Nah, ini. Nampak. Jangan lupa nonton. Apa yang jangan lupa? Tadi kata. Lupa. Kata siapa? Kalau lupa jangan ngomong. Iya. Ingat dulu. Ingat dulu. Ingat. Di mana tadi? Di mana coba? Terakhir di mana Tegak? Di sana. Terus ke sini tadi. Kan ini panggil. Oh iya. Kan dipanggil maka di sini ya. Coba kasih tahu kan Ngati. Jangan lupa nonton. Woi, ingat dulu. Udah ingat, Bang. Udah ingat. Saya yang lupa. Jangan lupa. Jangan lupa nonton Iko Berito entah apa-apa. Tiap hari Rabu jam 8 malam. Mantap. Dan tayangan ulangnya jam 5 sore. Hari Kamis. Jam 5 sore. Hari Kamis. Jam. Sudah, Bang. Itu tayangan apa? Tayangan ulang. Nah, kan ulang. Iya. Kan diulang lagi. Dan apa? Kayak ada diomongin nih, apa? Coba kasih pelan-pelan. Tarik nafas dari hidup. Buat keluarga, Mbak kasih tahu. Buat keluarga di rumah. Lapih. Sabar. Matonya baik. Kupingnya juga baik. Nangis. Yuk. Kasih tahu. Keluarga. Saya masuk TV, Mak. Yuk. Sampaikan dulu keluarga. Yuk, ngomong. Untuk mama dan bapak di rumah. Ya. Yuk. Anakmu masuk TV, Mak. Yuk. Mana? Iko Berito, tak apa-apa.